Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Indi hari Jumat pelajaran fikih. Hari ini materi kita yaitu di bab 8 pelajaran ke-6 tentang keutamaan bulan Ramadan. Bisa dibuka di halaman 87. Halaman 87 yang pertama tentang nama-nama bulan Ramadan. Ayo, qabla ta'alluq hayya nabda dari sana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, bagian A di halaman 87, nama-nama bulan Ramadan. Nah, di sini biasanya nak, selain bulan Ramadan kita itu sering sebut bulan Ramadan itu dengan bulan puasa, ada 3 di sini. Di sini dijelaskan nama bulan Ramadan itu ada 3. Ada Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam. Tiga nama lain dari bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Nama bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Kapan diturunkan? Pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, disebut juga Syahrul Siyam. Syahrul Siyam artinya bulan puasa. Kenapa pada bulan Ramadan disebut Syahrul Siyam? Karena pada bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Kita diulang coba nama-nama bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu nama bulan Hijriah. Nah, pada bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Makanya nama lain bulan Ramadan disebut Syahrul Siyam, bulan puasa, karena diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh. Yang ketiga nama lain bulan Ramadan yaitu Syahrul Qiyam, yaitu bulan sholat malam. Kenapa bulan sholat malam? Karena pada bulan Ramadan biasanya kita melaksanakan sholat malam. Apa aja sholat malamnya? Yang pertama sholat tarawih, ya. Sholat tarawih tidak dilakukan pada bulan-bulan lain kecuali pada bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih juga sholat malam. Biasanya pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk sholat malam karena pada bulan puasa, bulan Ramadan pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian B masih di halaman 88, amalan di bulan Ramadan. Apa aja amalan di bulan Ramadan? Yang pertama, melaksanakan sholat tarawih dan witir. Ini amalan khusus di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Tidak dilaksanakan di bulan lain kecuali di bulan Ramadan, ya. Kalau bulan puasa itu makanya kalau mulai bulan puasa, mulai malam menjelang malam bulan puasa kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Setelah sholat tarawih biasanya juga ada sholat witir. Tapi tidak harus sholat witir itu setelah sholat tarawih. Boleh di dalam hadis boleh dilaksanakan ketika kalian sholat tahajud. Habis sholat tahajud baru sholat witir, karena sholat witir itu katanya sholat penutup sholat. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, sama. Di bulan Ramadan biasanya orang gencar menghatamkan Al-Quran, gencar membaca Al-Quran banyak sampai khatam 2 kali, khatam 3 kali. Kenapa? Karena kesempatan. Di bulan-bulan lain itu beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan biasanya kalau bulan biasa kita baca Al-Quran itu pahalanya cuma 1. Tapi ketika bulan Ramadan maka 1 ayat saja kalian baca di Al-Quran maka pahalanya berlipat-lipat sampai berlipat-lipat pokoknya, ya. Makanya ketika bulan Ramadan biasanya orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran karena pada bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk memperbanyak amal, karena waktu itu pahala kita dilipat gandakan. Buka halaman 90, masih tentang amalan di bulan Ramadan yaitu i'tikaf. Nah, biasanya di bulan Ramadan ada yang namanya i'tikaf. I'tikaf ini dilakukan biasanya pada akhir-akhir di bulan Ramadan. Biasanya di seminggu atau di hari ganjil biasanya, ya. Di malam 25, 27, 29 biasanya orang gencar i'tikaf itu ketika malam ganjil terakhir Ramadan. Nah, i'tikaf ini ada syaratnya, nak. Ada syaratnya, yaitu yang pertama harus orang Islam tentu, ya. Terus baligh.
Yang boleh itikaf yang sudah balik untuk laki-laki, untuk perempuan juga. Terus mumayyiz yang sudah mengerti, yang sudah berakal. Kalau masih anak-anak nggak usah, yang masih belum ngerti, yang masih mau main-main ya. Ini yang sudah mumayyiz. Terus suci dari hadas kecil dan besar. Yang terakhir suci dari haid dan nifas. Intinya dia dalam keadaan suci. Ini khusus untuk perempuan ya. Yang perempuan dia harus dalam keadaan suci, tidak lagi haid juga tidak lagi nifas, itikaf ya. Yang keempat yaitu amalan di bulan Ramadan di halaman 91, memperbanyak sedekah. Ini salah satunya juga amalan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Sesuai hadis Rasulullah, bisa dibaca di halaman 91. Dari Anas ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah sedekah paling utama?" Jawab Rasulullah, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ini sudah ada hadisnya. Berarti ketika bulan Ramadan kesempatan kita untuk bersedekah. Banyak-banyaklah sedekah ketika bulan Ramadan, karena kata Rasulullah, sedekah yang paling baik, sedekah yang paling utama itu adalah ketika bulan Ramadan. Yang kelima, memperbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah apa aja Ustazah? Banyak bentuk ibadah. Contoh, umpama sholat zuhur, kalau kita sebelumnya nggak pakai qobliyah ba'diyah, pakailah qobliyah ba'diyah. Karena kata Ustazah tadi, di bulan Ramadan ini kalian, kata orang, tidur pun dapat pahala. Bayangkan, tidurnya orang berpuasa aja dapat pahala, apalagi ibadah-ibadah lain, ibadah kecil aja untuk kalian anak-anak, membantu orang tua, apalagi membantu membereskan rumah, membantu ayah mencuci mobil, membantu ibu memasak, membantu mencuci piring, itu juga termasuk kebaikan, insya Allah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak ibadah, sholat duha, sholat apalagi, sholat tarawih tentu, baca Al-Quran ya. Pokoknya ketika bulan Ramadan kesempatan kita berlomba-lomba melakukan mencari pahala, mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 92, halaman 92, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu ada dua keutamaan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Kenapa kok istimewa? Karena Al-Quran adalah kitab orang Islam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Nabi kita, Rasulullah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena pada bulan itu, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk kita umat muslim, petunjuk kita, pedoman kita. Makanya pada bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, diturunkannya kitab kita orang muslim, yaitu kitab Al-Quran. Keutamaan yang kedua yaitu perintah untuk berpuasa dan berzakat fitrah. Tadi kita sudah sebut 12 bulan Hijriah. Dari Muharram, Safar, semuanya ada 12, cuman di bulan Ramadan lah kita diperintahkan untuk berpuasa ya. Keutamaan bulan Ramadan itu karena pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa dan berzakat fitrah ya. Yang sudah ngeh biasanya kalau kita bulan puasa itu, pada ujung-ujung bulan puasa biasanya ibunya, mamanya udah sibuk untuk berzakat fitrah. Karena pada bulan Ramadan kita diperintahkan, diwajibkan untuk berzakat fitrah. Kalau di Izatuna biasanya dari wali kelasnya ya, boleh berzakat di Izatuna, yaitu bentuk zakat fitrah. Boleh pakai beras, juga boleh pakai uang. Nah, itulah yang ketiga. Ada 3 ya keutamaan bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, apa ini malam Lailatul Qadar? Kata orang, malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Apa maksudnya? Karena pada malam Lailatul Qadar itu orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar laksana beribadah 1000 malam. Wah, hebat ya. Berarti malam Lailatul Qadar ini ketika orang ketemu atau pas malam dia ibadah itu ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia sholat
malam sholat tahajud 2 rakaat seperti dia sholat tahajud 1000 malam, 1000 kali malam. Saking berlipat-lipatnya pahala ketika malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Ada yang bilang ketika malam ganjil di akhir-akhir Ramadan. Ada yang pokoknya dari minggu terakhir di bulan Ramadan, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kata Rasulullah, ketika kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan, maka kencangkanlah ikat pinggang kalian. Apa maksudnya? Bersiap-siaplah untuk lebih giat lagi beribadah, bukan malah lembek. Biasanya kita kalau sudah di ujung-ujung puasa itu makin lemes ya, karena udah ujung-ujung puasa, udah capek puasa. Tapi pesan Rasulullah bukannya lembek, tapi malah harus lebih semangat, karena pada di akhir-akhir bulan Ramadan itulah nanti akan ketemu namanya malam Lailatul Qadar ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik lagi ya nak. Anak-anak yang kemarin puasanya belum full, tahun ini bisa full. Ibadahnya masih sedikit, tahun ini bisa lebih baik lagi. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Tugasnya Ananda semuanya dibuka halaman 95. Nah, ditulis ya, ditulis di buku tulis. Soalnya juga ditulis di buku tulis 1 sampai 5, halaman 95 ditulis di buku tulis dan dijawab juga di buku tulis. Oke? Untuk evaluasinya, untuk evaluasi yang halaman 97 itu cukup untuk latihan di rumah saja ya nak. Untuk latihan di rumah yang bagian pilihan ganda juga isian 97 dan 98. Untuk tugasnya cukup yang halaman 96, 95 sudah ulangi yang bagian A, pernyataan sikap diisi, ditulis di buku tulis, soalnya ditulis, juga jawabannya ditulis di buku tulis, di buku fikih. Syukran kasiran, hayya nakhtatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.